Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wa syukru lillahi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Ahad pagi Sinergi namanya ya. Pakai bahasa Inggris ya. Gaya ini. Yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Karangpilang, Pimpinan Cabang Aisyah, Pimpinan Ranting Kedurus, dan saya ucapkan selamat pada Pimpinan Ranting Kedurus karena menjadi pimpinan ranting Muhammadiyah terbaik di dunia dan di akhirat. Surabaya ya, untuk kategori Surabaya. Mudah-mudahan kita terus bisa memajukan dan mengembirakan Muhammadiyah yang kita cintai ini. Muhammadiyah yang tahun ini masuk ke usia 112 tahun. Saya kemarin nulis di Jawa Pos, judulnya Mengabdi dan Memberi untuk Semua, pas perayaan milad itu. Mungkin nanti yang belum sempat baca bisa baca tulisan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sampai jam 7 ke depan kita akan taklim dengan topik yang diberikan ke saya. Judulnya apa topiknya? Menselaraskan iman dan amal ya. Mudah-mudahan kajian kita nanti bisa membuat kita semakin, kalau istilah Pak Malik Fajar itu, nasihat beliau itu simple. Jadi dadi wong Islam iku sing luwes dan luas gitu katanya. Sing luwes dan luas. Dadi wong Muhammadiyah iku sing luwes dan luas. Kalau kita ini luas itu artinya luas wawasan kita ya, luas ilmu kita, maka kita akan menjadi luas. Supaya luas maka harus luas. Maka sekali-kali ngajinya itu ke Malaysia gitu ya, ngaji seperti ini, ngaji Ahad paginya sekali-kali ke Malaysia. Nah, nanti dari Malaysia naik bis kira-kira 4 jam lewat Johor ke Singapura, sambil foto menengadah singa itu ya. Tapi nggak usah jauh-jauh, Merlion itu sekarang ada di Surabaya Barat sini, nggak usah jauh-jauh. Kalau kita itu luas, kata Pak Malik, maka kita akan luas. Nah, luas itu dalam bahasa anak muda itu sekarang dipakai ngopinya harus apa? Jauh katanya. Kalau ada anak-anak muda yang suka nyalahkan orang lain, itu biasanya diomongi, oh arek iku ngopine kurang adoh gitu ya. Ngopine kurang aduh. Nek ono ibu-ibu bapak-bapak ini yang suka nyalahkan orang lain, yang tidak sama dengan dirinya sendiri, iku ibu bapak itu sering bilang, oh wong iku kurang piknik. Nah, piknik itu apa? Rekreasi. Ya, karena itu sekali-kali rekreasi ke Malaysia sambil ngaji sinergi di bawah pohon simbuan.
Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Suara saya bisa didengar ya? Karena kelihatannya soundnya kurang ini ya, atau suara saya yang kurang bagus. Man kharaja fi talabil ilmi, kata Nabi, barang siapa yang keluar rumah, seperti tadi kita keluar rumah ke sini, fi talabil ilmi, dengan niat untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Nabi mengatakan kana fi sabilillah, orang itu bagaikan sedang berjuang di jalan Allah. Jadi kalau ada apa-apa dengan kita di majelis ilmu seperti ini, misalnya sambil ngaji sambil sendepel. Sendepel itu bahasa Indonesianya apa? Senden itu podo. Senden itu ya bahasa Jawa iki. Bersandar. Dan satu gaya sithik lho Bu. Bersandar sambil ngaji sambil senden, sambil sendepel, terus berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika amut, terus matane merem melek, terus merem terus ditangeni karo koncoe, Pak Bu mpun mantun ngajine kari mangane. Terus ternyata yang dibangunkan itu nggak bangun-bangun, lalu teman sebelahnya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, maka orang itu meninggal dalam keadaan seperti syahid, seperti sedang berjuang di jalan Allah. Hati-hati yang berdoa tadi ya. Nanti bisa bablas. Nah, mengapa iman dan ilmu itu harus disandingkan, harus diserasikan itu bahasa Jawanya apa? Digabung nih ya. Iman itu hanya bisa sempurna kalau diwujudkan dalam bentuk amal. Jadi kalau kita baca definisi iman itu kan tasdiku bil qalbi atau fi qalbi, lalu kemudian wat takriru bil lisani wal amalu bil amali, atau wat ta'mil bil amali. Jadi iman itu adalah sesuatu yang dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam bentuk amal perbuatan. Jadi nggak cukup iman itu hanya diyakini dalam hati saja, tapi harus diucapkan, harus dikerjakan. Karena itu menyandingkan, membuktikan iman dengan amal itu menjadi penting. Ada pembaharu Muslim namanya Syekh Muhammad Abduh. Kenal nama itu ya? Syekh Muhammad Abduh itu aslinya Mesir. Mesir itu kalau dari sini kemana? Ke barat atau ke selatan atau ke utara? Jadi Abduh itu pembaharu Muslim yang sangat terkenal itu pernah berselisih dengan pemerintah pada saat itu. Karena tidak mau berselisih yang membuat hubungan itu nggak baik, maka kemudian Abduh itu ngalah. Dia keluar dari Mesir lalu pindah ke Libanon. Libanon yang hari ini dibombardir oleh Israel itu ya. Libanon. Di Libanon ia tinggal selama 2 tahun. Lalu kemudian pindah ke Perancis. Abduh itu tinggal di Perancis selama 4 tahun. Ketemu dengan sahabat baiknya.
dengan bestinya, namanya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Nama-nama itu kenal ya? Kenal ngono ben gampang urusan kita ya. Jadi di Perancis selama 4 tahun, lalu kemudian ketemu dengan teman baiknya namanya Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Lalu kemudian membuat koran, judul korannya itu Al-Urwatul Wuthqa, itu disebarluaskan koran itu. Ide-ide pembaruan itu disebarkan. Termasuk yang dibaca oleh Kiai Dahlan itu ya koran itu Al-Urwatul Wuthqa itu. Karena itu ada teori yang mengatakan Kiai Dahlan itu dapat ide-ide pembaruan itu setelah baca karya-karya Abduh, karya-karya Syekh Jamaluddin Al-Afghani itu. Kemudian muncul ide-ide pembaruan itu. Nah, setelah situasi di Mesir itu reda, membaik, lalu Abduh pulang ke Mesir. Lalu kemudian ngadakan pengajian-pengajian, ngajar di kampus yang terkenal sampai hari ini, namanya kampus apa? Universitas Al-Azhar. Nah, mungkin ada anak-anak ibu bapak yang ke kampus itu ambil S1, S2 atau S3. Nah, Abduh pernah berpidato dengan pidato yang sangat bagus. Kata Abduh begini, Ra'aitu fi baladil gharbi, bukan ra'aitu, zahabtu fi baladil gharbi. Saya telah pergi ke negara-negara barat, kata Abduh. Ra'aitul Islama walam aral muslimina, gitu kata Abduh. Di negara-negara barat itu saya lihat Islam itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Walam aral muslimina, meskipun di barat itu, di negara barat itu tidak ada orang Islam atau sedikit sekali orang Islam, tapi ajaran Islam itu dipraktekkan. Negara barat yang punya Abduh tadi mana? Prancis tadi itu. Jadi Abduh ingin mengatakan di Prancis itu ajaran Islam itu dipraktekkan, bersih, disiplin, jujur. Kalau sedang antri itu ya antri, tidak tiba-tiba ya nyelonong gitu ya, tepat waktu, maju. Itu kan ajaran Islam semua, betul nggak? Itu ada kata Abduh di barat. Tapi begitu Abduh berkunjung ke negara-negara Arab, wa dhahabtu fi baladil Arabi, kata Abduh, dan kemudian saya juga melakukan perjalanan ke negara Arab. Kata Abduh, ra'aitul muslimina walam aral Islam. Di negara-negara Arab itu saya jumpai, saya lihat banyak sekali orang Islam, tapi Islam itu jarang dipraktekkan. Negaranya nggak maju, sering tengkar, bener nggak? Padahal Islam mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Iya, orang Islam itu, orang mukmin itu bersaudara. Tapi faktanya antar negara Islam itu saling berperang. Jadi nggak rukun, nggak bersih, nggak maju, orangnya suka nyelonong, nggak disiplin. Jadi kata Abduh, bandingkan di barat sama di negara-negara Arab yang mayoritas Islam itu jauh. Di barat itu nggak ada orang Islam, atau kalaupun ada itu sedikit sekali, tapi Islam itu dipraktekkan, ajarannya dipraktekkan. Tapi di negara-negara Arab itu umat Islamnya banyak, tapi ajaran Islamnya nggak dipraktekkan. Nah, bagaimana dengan negara kita?
ada survei namanya Indeks Persepsi Korupsi. Pernah baca Ibu Bapak ya? Pernah baca? Jadi negara-negara di dunia ini ada 122 negara itu di survei lalu dikasih skor nilai 0 sampai 100. Namanya survei itu Indeks Persepsi Mengenai Korupsi. Lalu kemudian Indonesia itu dapat skor 34. Coba lihat nanti skor Indeks Persepsi Korupsi untuk Indonesia. Skornya itu 34. 34 itu nih kanggo guru itu termasuk nilai kecil apa enggak kalau rentangnya 0 sampai 100? Kecil. Kira-kira lulus apa enggak lulus? Kira-kira enggak lulus karena di bawah 50. Negara dengan 87% umatnya muslim tapi kasus korupsinya tinggi. Di sini umat Islam kita banyak tapi kehidupan islaminya masih belum dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti faktanya ada jarak antara iman dengan amal tadi itu. Mestinya iman dan amal itu sejalan, mestinya sama. Antara apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan itu sama. Katakan tidak pada korupsi juga enggak korupsi mestinya. Tapi kalau kita baca Quran baik online maupun cetak, berita-berita yang paling sering diberitakan itu apa? Ya kasus itu, kasus korupsi itu. Karena itu maka kajian-kajian seperti ini menurut saya penting supaya bisa menggugah kembali bahwa Islam itu penting dihadirkan, penting dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak cukup diyakini, nggak cukup diucapkan dalam lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Karena itu Ibu Bapak kalau di Al-Quran itu perintah amanu itu selalu dirangkai dengan perintah apa? Wa amilus sholihat. Hendaklah kita semua beriman kepada Allah dan hendaklah keimanan itu diikuti dengan amal soleh. Tapi ada riset lain yang membuat kita itu bahagia, bangga. Di Agustus tahun ini, tahun 2024 ini, itu ada survei tentang, judul surveinya itu Indeks Ketaatan Umat Beragama, ketaatan beragama negara-negara di dunia gitu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya, kalau saya salah nanti mohon dikoreksi. Indeks Ketaatan Beragama Negara-negara di Dunia, begitu judulnya. Tahun 2024. Itu ranking satunya itu Indonesia. Yang membuat kita sedikit lega, bahagia. Yang disurvei itu ada 102 negara yang disurvei. Ditanya dua hal saja yang ditanya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah seberapa penting agama dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ditanya seberapa penting agama dalam kehidupan Ibu Bapak, jawabnya apa? Sangat penting. Agama itu bisa memandu kita, terus agama itu bisa membuat kita selalu optimis dalam hidup ini. Agama itu bisa membuat kita tenang menjalani hidup ini. Agama itu memberikan keyakinan, keteguhan, dan lain-lain yang positif-positif itu. Lalu pertanyaan keduanya itu adalah seberapa sering Anda melaksanakan ajaran agama? Pertanyaan keduanya begitu. Kalau Ibu Bapak ditanya dengan pertanyaan itu, jawabnya sering apa enggak? Sering. Karena itu jamaah sholat kita di Masjid Baitul Arqam ini pasti penuh.
Betul ya, pasti penuh. Kita lihat antrian jamaah haji kita di Surabaya berapa tahun? 25. Pinten Pak? 35 tahun rata-rata ya. 35 tahun. Kalau angka Kementerian Agama itu Jawa Timur rata-rata 35 tahun. Mungkin ada yang 32, ada yang 33. Jadi kalau ada orang daftar haji usia 70 tahun, itu alamat ya, alamat. Tapi ada provinsi-provinsi tertentu yang juga antriannya itu malah lebih panjang. Ada 4 kabupaten di Sulawesi Selatan itu antriannya ada yang sampai 40 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun antriannya. Luar biasa. Bahkan Malaysia itu antriannya 60 tahun. Malaysia itu antriannya. Itu artinya ibadah ritual itu kan penting ya, penting dan kita lakukan itu. Tapi mengapa Indonesia yang kita cintai ini ranking 1 sebagai negara yang paling taat beragama, tapi kasus korupsinya juga tinggi? Gimana jawabnya? Ya, itu berarti tadi ada kesenjangan antara ritual dengan amal. Sholat yang baik itu kan sholat yang bisa membimbing kita supaya kita ini semakin hari semakin apa? Baik kepada Allah, akhlak kita ya, hablum minallah, dan baik kepada sesama, hablum minan nas, kita baik. Karena itu Kiai Dahlan itu, Ibu Bapak, itu ngajar surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu surat keberapa? Yang tahu boleh pulang dulu, ayo. Surat Al-Ma'un surat keberapa? 107. Betul. Boleh pulang, Bu? Boleh. Surat Al-Ma'un itu surat ke-107. Kiai Dahlan bersama santri-santrinya yang nggak terlalu banyak itu membahas surat Al-Ma'un itu berapa bulan, Bu? Berapa bulan? Yang tahu nanti berkatnya nambah 1, ayo berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, lebih sedikit daripada ketika membahas surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat wal asri itu loh ya. Itu surat keberapa itu? 103 ya, 103. Surat Al-Asr itu dibahas oleh Kiai Dahlan itu 8 bulan. Itu surat Al-Asr. Jadi Kiai Dahlan itu pendiri ideolog Muhammadiyah itu kalau ngaji Al-Quran itu nggak hanya sekedar dibaca, nggak hanya sekedar dihafal, tapi Kiai Dahlan ingin memastikan apakah sudah diamalkan atau belum. Karena itu Kiai Dahlan itu dalam buku yang ditulis oleh Yunus Salam, judulnya Kiai Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya. Pernah baca buku itu apa enggak? Pernah, gitu aja supaya gampang urusan kita, supaya cepat selesai ini. Jadi Yunus Salam itu nulis buku bagus, bukunya itu tipis, mungkin tebalnya segini mungkin ya. Judulnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Amal dan Perjuangannya. Itu menyebut Kiai Dahlan itu sebagai manusia amal, man of action, manusia amal. Jadi Islam di tangan Kiai Dahlan itu tidak hanya sekedar diceramahkan, tapi diamalkan. Karena itu Ustadz Adi Hidayat, kenal nama itu ya Bapak ya, Ustadz Muhammad yang sangat banyak jamaahnya itu pernah mengatakan di tangan Kiai Dahlan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi itu jadi rumah sakit. Di tangan Kiai Dahlan
ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu jadi sekolah, jadi kampus, jadi masjid, jadi panti asuhan. Islam itu di tangan Kiai Dahlan itu tidak sekedar diceramahkan, tapi apa? Diamalkan. Karena itu Muhammadiyah, Kiai Dahlan, kita semua ini sangat ngugemi itu apa? Berpegang teguh bahwa iman itu, beragama itu nggak cukup diceramahkan, nggak cukup diyakini dalam hati, nggak cukup diucapkan dalam lisan, tapi harus diamalkan. Sampai ada murid Kiai Dahlan namanya Kiai Suja. Kiai Suja itu kiai yang punya jasa, punya ide besar untuk membangun rumah sakit itu. Jadi Kiai Suja itu salah satu murid Kiai Dahlan yang punya ide kita harus punya rumah sakit. Lalu teman-teman Kiai Suja itu bilang mimpi di siang bolong gitu katanya ya. Yang punya rumah sakit waktu itu kan hanya Belanda ya, hanya teman-teman Kristiani. Tapi Kiai Suja membuktikan, kemudian Muhammadiyah punya rumah sakit. Jawa Timur saja punya 53 kalau nggak salah rumah sakit Muhammadiyah plus kliniknya yaitu ya. Luar biasa. Sampai Kiai Suja itu mengatakan pada Kiai Dahlan, Kiai nggak ono surat liyane ta gitu ya. Sudah 3 bulan loh kita baca surat apa? Al-Ma'un. Sudah 3 bulan kita ngaji surat ini. Apakah tidak ada surat lain yang bisa kita pelajari sampai begitu? Protesnya Kiai Suja itu. Lalu Kiai Dahlan nanya kepada Kiai Suja, apakah kamu sudah amalkan surat Al-Ma'un? Sudah Kiai. Lalu kemudian Kiai Dahlan menanya lagi, bagaimana cara kamu mengamalkan? Lalu Kiai Suja dan teman-temannya itu mengatakan, ya saya baca Kiai, saya hafalkan surat Al-Ma'un itu, saya baca setiap sholat. Lalu Kiai Dahlan mengatakan, bukan begitu cara mengamalkan surat Al-Ma'un. Lalu murid-muridnya yang banyak itu diajak Kiai Dahlan untuk masuk ke rumah beliau. Kemudian diperintahkan oleh Kiai Dahlan, ayo ambil barang-barang yang masih baik, berguna, ambil, lalu kemudian kita bagi ke masyarakat yang nggak punya di sekitar kauman itu, di sekitar rumah Kiai Dahlan itu. Dikasihkan, yang bawa beras kasih beras, yang bawa pakaian kasih pakaian, yang bawa macam-macam. Kata Kiai Dahlan, inilah yang disebut dengan Al-Ma'un itu. Semangat memberi, semangat mengabdi. Karena itu tema Milad Muhammadiyah 112 tahun itu apa temanya? Menghadirkan kemakmuran untuk semua. Mengingatkan kita kembali betapa pentingnya surat Al-Ma'un itu. Dulu Pak Din, Prof. Din Samsudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, itu ada istilah beliau namanya teologi Al-Ma'un, the theology of Al-Ma'unism, dalam bahasa orang Kedurus ya. Teologi Al-Ma'un itu teologi tolong menolong. Jadi hidup kita itu, kalau kita ingin menyandingkan antara iman dan amal, belajar dari surat Al-Ma'un itu harus nyah-nyoh. Tahu nyah-nyoh ya? Nopo nyah-nyoh itu bahasa Indonesia apa Bu? Loman, dermawan. Ada panitia Masjid Baitul Arqam sedang assalamualaikum, kelihatan bawa amplop, belum ngomong apa-apa, oh saya tahu, diambilkan. Itu namanya nyoh. Ya nyoh. Ojo ngomong, oh iki meneh. Mesti njaluk iki gitu ya. Jadi semangat hidup yang nyah-nyoh. Dan Muhammadiyah di masa-masa awal itu
Itu ya karena ditolong oleh saudagar-saudagar yang nyah-nyoh itu. Saya kebetulan masih anggota Badan Akreditasi Nasional untuk Pendidikan PAUD dan Dasmen, namanya BAN PDM, periode 23-28. Itu banyak berkunjung ke beberapa provinsi, dan saya selalu kontak sama PWM, dan biasanya PWM diajak ke masjid ngaji pada subuh, ngaji pada maghrib gitu, diajak kunjungan ke sekolah. Saya lihat sekolah-sekolah Muhammadiyah di mana-mana itu ya untuk semua tadi itu, menghadirkan kemakmuran untuk semua. Tanwir Muhammadiyah nanti tanggal 3 sampai tanggal 6, tepatnya tanggal 4 sampai tanggal 6, tapi tanggal 3 udah harus ke sana karena ada gala dinner bersama Gubernur NTT. Itu ditempatkan di UMK. UMK itu Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu 72% mahasiswanya itu Katolik, Kristen lah ya, ada yang Katolik, ada yang Protestan. 72%. Ibu bapak nggak usah bayangkan gimana dosen AIK-nya, Al-Islam dan Muhammadiyah-nya ngajar. Jadi mereka itu masuk ke kampus Muhammadiyah sebagai seorang Kristen, nanti dia lulus dari sekolah Muhammadiyah, dari kampus Muhammadiyah itu ya tetap menjadi Kristen. Jadi Muhammadiyah itu nggak punya niat terselubung sedikit pun untuk menjadikan mereka yang Kristen menjadi Muslim, nggak ada niat sama sekali. Apalagi mau Muhammadiyahkan mereka, enggak. Kalaupun dalam perjalanannya mereka ada yang masuk menjadi Muslim, lalu aktif di Muhammadiyah, di Aisyah, bagi Muhammadiyah itu berkah. Karena bagi Muhammadiyah soal agama itu soal pilihan, itu soal hidayah. Karena itu jangan heran kalau ada banyak pastor, romo, pendeta, biarawati yang alumni sekolah Muhammadiyah. Banyak. Saya pernah nulis di Republika, judulnya itu Krismuha dan Spirit Multikulturalisme. Nanti judul tulisan itu Krismuha dan Spirit Multikulturalisme, tulis. Bapak Ibu bisa tulis, kalau sebut nama saya 3 kali ya. Nanti akan keluar tulisan itu. Krismuha itu singkatan dari Kristen Muhammadiyah. Jadi banyak orang-orang Kristen yang alumni sekolah Muhammadiyah. Banyak ibu bapak. Di Papua, tepatnya di Serui Pak. Serui itu ada 2 sekolah Muhammadiyah. Bagus-bagus. SMP Muhammadiyah 1 Serui, SMK Muhammadiyah 1 Serui. Itu 92% siswanya itu Kristen Pak. 92%. Jadi Muhammadiyah itu hadir itu betul-betul untuk semua, tidak hanya untuk kalangan Muslim saja, apalagi kalangan Muhammadiyah saja, enggak, untuk semua. Karena itu ibu bapak, berbahagialah yang bisa bergabung kita di satu jamaiyah besar namanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu cara beragamanya itu tidak hanya sekedar tadi diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, tapi benar-benar diamalkan. Kadang-kadang kita itu malah nggak banyak ngomong, nyoh gitu ya, nyoh. Tadi ketika kaleng lewat itu Bapak Ibu nyoh nama mboten? Nyoh. Man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang suka memudahkan, menolong, membantu sesama, maka yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Orang itu bahkan ditolong oleh Allah dunianya dan akhiratnya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menolong hambanya sepanjang hamba itu mau menolong sesamanya. Itu janji Allah, janji Rasul Muhammad SAW. Karena itu ibu bapak coba lihat teman-teman kita, sebelah kita, tetangga kita yang suka membantu, hidupnya suka nyahnyo, suka bayari SPP anak-anak tetangganya yang nggak mampu. Ada nggak mereka hidupnya yang serba sulit? Nggak ada. Yang terjadi justru sebaliknya, hidupnya akan dimudahkan, digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal nama Bill Gates, Bapak Ibu? Bill Gates itu kedurus Gang Piro. Bill Gates itu the former and the owner of Microsoft, pendiri dan pemilik Microsoft itu, yang software yang kita pakai Microsoft itu pernah datang ke Indonesia tahun 2014 bulan Mei atau April, lupa saya. Lalu kemudian melihat pelayanan pendidikan Indonesia yang kurang baik, pelayanan kesehatan yang nggak baik itu. Kemudian Bill Gates waktu itu nyumbang uang dalam bentuk dolar Amerika. Kalau dirupiahkan itu jumlahnya 450 miliar rupiah. Kalau dibelikan dawet itu dapat berapa ya? 450 miliar. Ini kita nggak terasa udah jam 7. 450 miliar dikasihkan. Kata Bill Gates di hadapan orang-orang kaya di Indonesia yang jumlahnya 120-an yang diundang dengan seleksi sangat tinggi, diundang yang paling kaya saja, dan kita nggak termasuk yang diundang waktu itu. Itu Bill Gates mengatakan, ayo memberi, ayo membantu sesama. Saya sudah buktikan harta kekayaan saya itu sama sekali nggak berkurang dengan saya membantu itu, dengan saya memberi itu. Justru yang terjadi adalah perusahaan saya semakin berkembang. Padahal Bill Gates itu orang Yahudi, hidup dia dengan keyakinan dia seperti itu. Nah, kita itu punya ayat, punya hadis tadi itu. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang memberi itu, orang yang hidupnya nyah-nyoh tadi itu seperti orang yang menanam satu biji tanaman. Lalu satu biji tanaman tumbuh satu batang. Lalu dari satu batang itu beranak pinak menjadi 7 batang. Lalu dari masing-masing batang itu berbuah 100 biji. Itu masih ditambah oleh Allah, wallahu wasi'un alim. Sebelumnya apa tadi? Masih ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas rezekinya, alim, dan Allah itu maha mengetahui. Jadi nggak ada cerita orang yang suka menolong sesamanya itu harta kekayaannya lalu kemudian berkurang habis, jatuh miskin, nggak ada ceritanya. Yang terjadi adalah sebaliknya, dia akan dimudahkan hidupnya. Kalau enggak ditambah hartanya, keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya dikasih anak-anak yang sukses, kuliahnya lancar, enggak terlibat pinjol, enggak terlibat judol, enggak terlibat narkoba. Itu kan keberkahan yang luar biasa. Betul apa enggak Ibu Bapak? Luar biasa itu di tengah-tengah ancaman yang begini rupa ya. Karena itu maka menyandingkan antara iman dan amal penting, antara agama dalam bentuk tadi itu, dalam bentuk hanya sekedar keyakinan dalam hati, ucapan dalam lisan ya, secara lisan, itu kemudian harus dibuktikan dengan
amal tadi itu. Al muslimu, kata Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu, kata Nabi, orang Islam yang baik itu, yang terbaik itu adalah orang Islam yang tinggal di sebuah tempat, di sebuah kampung atau desa, lalu kemudian orang-orang di sekitarnya itu merasa aman, tidak terganggu oleh gangguan lisan dan gangguan tangannya. Itu muslim yang baik. Berarti amal itu menjadi apa? Menjadi penting. Amal itu menjadi penting. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, maka ia harus membuktikan imannya itu dengan apa? Menghormati tetangganya, menghormati tamunya. Jadi kita itu kalau ingin tahu si fulan itu apik apa enggak gitu ya, si fulana itu sae napa mboten, itu tanyalah pada siapa? Tetangganya. Apik apa enggak, kita ini baik apa enggak, tanyalah kepada tetangganya. Kalau tetangga mengatakan tiang sae, berarti baiklah orang itu. Tadi itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ada lagi hadis Nabi apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang itu jika ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi beragama, beriman itu nggak cukup hanya diyakini tadi itu, nggak cukup diucapkan, tapi yang sangat penting itu apa? Diamalkan. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita ini sudah baik-baik insya Allah Bapak Ibu, rajin jamaah, nggih, terus nggih rajin jamaah subuhan di sini 5 waktu di masjid ini, mungkin juga di masjid lain. Tinggal membuktikan apakah kita ini sudah baik dengan tetangga kita, kanan kiri kita, nggak menyakiti lisan kita, tangan kita. Apakah semangat hidup kita semangatnya memberi tadi itu ya? Kalau tidak ya berarti beragama kita itu baru sebatas tadi, hanya diyakini dan diucapkan. Sampai dulu Jawa Pos itu ada sebutan, mungkin ini hanya sekedar kritik ya, Muslim STMJ namanya. Muslim STMJ itu maksudnya, STMJ itu sholat terus maksiat jalan gitu ya. Maksudnya itu sholat terus apa? Maksiat jalan. Ya rajin sholat, pulangnya sambil tuker sandal misalnya ya. Nah, tapi itu bukan jamaah sini. Saya dulu juga nulis ritual yang terbelah. Mungkin masih ada tulisan itu di Jawa Pos, di arsipnya ya. Ritual yang terbelah. Waktu itu ada seorang hakim, namanya disensor ya, nama hakim itu. Tapi di tulisan itu saya sebutkan nama hakimnya karena kasusnya viral. Menerima suap, tahu suap ya Bapak ya? Menerima pemberian gratifikasi dalam bahasa lainnya itu dalam jumlah yang lumayan besar. Lalu diadili, lalu ditanya oleh jaksa, uang itu kamu pakai apa? Jawabannya itu yang menarik, saya pakai umroh bersama dengan keluarga saya. Padahal nggak mungkin umroh haji itu dibiayai dari uang hasil suap tadi itu, uang hasil korupsi. Itu kan sama dengan mencuci baju kotor dengan air apa? Air najis, dengan air kotor, nggak mungkin bersih. Ya memang ada hadis Nabi
apa itu man hajja wal umrata, barang siapa yang haji dan umroh dengan niat tulus, maka kemudian ia pulang, itu apa, kayaumi waladatu ummuh, maka ia pulang itu seperti dalam keadaan dilahirkan oleh ibunya, dia bersih. Tapi itu haji dan umroh yang dibiayai dari uang yang suci tadi itu, yang halal tadi itu. Tapi ada yang mengatakan, Pak, ini bukan uang korupsi kok, ini uang transportasi gitu ya. Ini bukan uang suap loh Pak, ini uang rokok gitu ya. Ini uang bensin. Saya ini Bangladesh sih Bapak. Bangladesh itu bangsa Lamongan desa ya. Kalau dulu saya ngurus surat itu ke Pak Kades, itu kan saya bawa rokok ya. Nah, orang kampung biar begitu Pak nggih. Pak Jarot ya bawa rokok. Pak Kades niki mboten suap kok, ini uang rokok tok. Uang rokok. Pada sejatinya itu adalah suap tadi itu. Mboten suap, ini uang bensin gitu ya. Bapak Ibu kalau ditilang polisi, Bapak Ibu tawari sidang di kantor apa sidang di sini, Bapak Ibu milih mana? Jawabannya malu-malu ya. Nah, banyak kita yang nggak tegas begitu. Karena itu Ibu Bapak, kajian kita hari ini saya izin ya, karena apa namanya harus cepat-cepat ke Lamongan karena ada acara jam 9. Nanti mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di kesempatan yang lain, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Kita akhiri dengan doa bersama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa khilaf salah kami, baik yang kami kerjakan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wali abaina, dan dosa bapak-bapak kami yang telah berpeluh keringat mencari nafkah untuk menghidupi kami hingga kami bisa hidup hingga hari ini seperti sekarang ini. Wali abaina, dan dosa ayah-ayah kami. Wali ummahatina, dan dosa ibu-ibu kami. 9 bulan 10 hari kami dikandungnya. Dengan perjuangan hidup mati kami dilahirkannya ke dunia yang fana ini. 2 tahun penuh kami disusuinya. Rasanya tidak ada amal kebaikan yang bisa membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami. Karena itu ampuni, kasihi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil. Jika kedua orang tua kami masih hidup, qawwi jasadahuma, berikanlah kesehatan, keafiatan, kekuatan jasad dan rohaninya. Warzuq ahlahuma warzuq lahuma fi dinihima wa imanihima, berikanlah kebaikan dalam agama dan imannya ya Allah. Jika kedua orang tua kami sudah wafat meninggalkan kami, nawwir qabrahuma, terangilah kuburnya. Waj'al qabrahuma raudhatan min riyadil sinan, jadikanlah kubur kedua orang tua kami laksana taman-taman yang ada di surgamu. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri, suami, anak-anak kami sebagai penyejuk, sebagai sumber inspirasi, sumber harapan kami, dan jadikanlah kami semua sebagai imam bagi umat ini. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami semua, dan berilah karunia kepada kami dari sisimu
karena Engkau adalah zat yang maha memberi karunia. Allahumma Rabbana ya sami'ud du'a, ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa dan munajat kami semua. Jadikanlah kami semua orang-orang yang istiqomah di jalan-Mu, menjalankan perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.